Bapak Royantono Situmorang. Selamat malam tajam. Mau bertanya lagi. Oh, ini memang pemirsa tajam ya. Ini sudah sering kita bacakan nama beliau. Kalau kita melihat kesannya iblis dengan Tuhan bekerja sama mengerjai manusia itu. Contohnya dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 22 dan Ayub 1 ayat 12. Mohon pencerahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik pendeta. Kita bacakan terlebih dahulu 1 Raja-Raja. Terima kasih. Ya, dibacakan dulu ayat-ayatnya tadi. 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-22. Iya. Oke. Jadi 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-22 jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ayub 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Cerita yang dari 2 ayat ini, cerita yang paling kita ketahui, yang biasa kita dengar adalah tentu cerita tentang Ayub. Kalau yang di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 tadi, itu adalah tentang bagaimana Tuhan telah membiarkan Ahab, raja yang mungkin paling jahat di dalam pemerintahan orang Israel, oleh karena dia lebih mendengarkan istrinya dan dia mengikuti penyembah berhala, sekalipun setelah peristiwa di atas Gunung Karmel, di mana Elia membuktikan siapakah Allah yang benar dengan doa yang dijawab dan hujan pun turun. Dan nampaknya bahwa Ahab sudah menentukan pilihannya, sekalipun dengan berbagai bukti kekuasaan Tuhan, maka dia tetap hidup melanggar titah Tuhan dan hidup di dalam penyembahan berhala, sekalipun setiap usaha Tuhan untuk membawa dia kembali dan menyadarkan dia kembali telah dilakukan. Cerita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 menggambarkan saat-saat sebelum ia mati di dalam pertempuran. Jadi karena dia selalu meminta nasihat dari nabi-nabi Baal, maka ayat 22 tadi mengatakan bahwa Tuhan, artinya Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Sehingga apa yang dia dengarkan seakan-akan itu adalah merupakan jalan yang terbaik. Padahal itu adalah memang Tuhan sudah membiarkan dia untuk binasa di dalam penyembahan berhala. Karena setiap usaha Tuhan untuk menyelamatkan dia atau membuat dia bertobat tidak dia terima dengan baik. Tolong dibaca kembali satu kali lagi itu ayat yang ke-22 tadi. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Baik, terima kasih. Jadi dia selalu akan mempercayai nabi-nabinya. Dia tidak pernah akan mempercayai nabi Tuhan. Sekalipun nabi Tuhan mengatakan yang benar, yang dia percayai adalah hanya nabi-nabinya. Jadi untuk membuat dia percaya, hanya bisa berbicara melalui nabi-nabinya. Ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali ia hanya percaya kepada nabi-nabinya. Pernah juga
pada waktu dia mengundang raja dari Yehuda untuk juga menolong dia, tetap dia hanya percaya kepada nabi-nabinya. Sampai nabi Tuhan itu pun ditampar oleh seorang nabi palsu yang lain pada waktu Ahab panggil. Jadi memang sudah tidak ada lagi harapan. Ini bukan menunjukkan bahwa ada kerjasama antara Allah dengan setan. Dan kita perlu melihat apakah roh yang berkata kepada Tuhan ini adalah merupakan roh setan. Jadi kita boleh melihat bahwa ini bukan bentuk kerjasama. Apalagi kalau kita melihat apa yang dituliskan dalam kitab Ayub. Ini bukan bentuk kerjasama. Selalu inisiatifnya datang dari setan. Siapa yang punya inisiatif untuk mencobai Ayub? Apakah Tuhan yang sedang melihat kebahagiaan Ayub lalu tiba-tiba memanggil setan, kamu kesini dong, tolong dong kalau boleh kamu cobai itu umat saya itu supaya saya mau lihat dia bagaimana. Kan itu adalah keahlian kamu untuk mencobai. Tolonglah dengan segala keahlian kamu pergi untuk mencobai. Kan bukan seperti itu spiritnya. Spiritnya di sini adalah setan yang bertanya dan menantang Tuhan tentang apa yang diikuti oleh Ayub. Bukan inisiatif Tuhan. Jadi janganlah kita terlalu jauh untuk mengatakan ada kerjasama di sini. Kalau memang ada kerjasama, apa yang bisa kita katakan pada waktu Tuhan Yesus dicobai? Kerjasama siapa dengan siapa itu? Ya, justru di sini kita bisa melihat iblis yang mempunyai tujuan untuk mendatangkan celaka. Bahkan sebaliknya, Alkitab mengatakan Allah mengamarkan kita supaya kita berhati-hati. Makanya ada ayat yang berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Boleh Stephen atau Jeffrey bacakan 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, tolong baca ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Dan ayat yang ke-9. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terima kasih. Bahkan nasihat dari Tuhan, awas, berjaga-jaga. Lawanmu, si iblis itu berjalan berkeliling seperti seekor singa yang mengaum-aum yang berusaha untuk menelan mangsanya. Nasihat dari firman Tuhan, lawanlah dia dan kuatlah di dalam iman. Jadi bukanlah Tuhan katakan kepada iblis, oke, kamu tolong pergi untuk mencobai dia. Tiap hari urusan Tuhan adalah mengutus iblis. Tidak demikian. Dari awalnya itu adalah merupakan usaha dari iblis, tetapi Allah telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan setan, dan Yesus telah menang, dan Yesus mau agar kita juga menang seperti dia bila mana kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Untung saja pertanyaan dari Bapak Royantono Situmorang mengatakan kesannya. Kalau kita melihat katanya kesannya, tetapi biarlah Pak Situmorang, kesan itu kita tepis dan kita buang jauh-jauh. Karena Alkitab mengatakan Allah membela umatnya adalah dalam pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat. Setan berusaha untuk mengalahkan umat-umat Tuhan, membuat mereka berada di pihaknya, sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka tidak siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya pikir demikian. Terima kasih. Amin.